Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tata kelola Ziswaf. A. Pengelolaan Ziswaf. Pada bab 2 pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintahan, terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. B. Amil dan lembaga zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penjagaan, pencatatan, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI. Pengelolaan ZIS salah satunya untuk para mustahik zakat merupakan kegiatan yang membiayai para mustahik zakat di panti asuhan, mulai dari menyekolahkan, memberikan fasilitas sebagai kebutuhan sehari-hari, sampai memberikan makanan untuk keseharian para anak yatim piatu di panti asuhan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan amil zakat atau panti asuhan untuk merencanakan, menegosiasi, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang dikerjakan menyangkut dana ZIS. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai pembinaan dan pengembang dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu badan independen yang memiliki tugas mengembangkan pewakafan nasional Indonesia. Dengan adanya badan otonom tersebut merupakan perwujudan menjalankan fungsi dan tujuan Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki fungsi serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam mengembangkan wakaf juga dilakukan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. B. Ketentuan transaksi Ziswaf. 1. Ketentuan transaksi zakat. Zakat diatur dalam PSAK 109. Dalam zakat ada beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan harta yang dikenai wajib zakat. Antara lain, cukup nisab atau telah mencapai jumlah yang ditentukan, cukup haul atau telah mencapai masa umurnya. Harta-harta yang tidak disyaratkan haul, yaitu barang yang disimpan untuk makanan dan barang logam yang baru digali. Harta orang yang meninggal di pertengahan tahun, kurang nisab di pertengahan tahun dan menggantinya dengan nisab yang lain. Milik penuh, tidak dalam pengawasan atau pengaruh orang lain. Harta yang tercampur atau zakat yang dibayar secara bersama-sama karena tidak bisa dibedakan. Harta gabungan, berkembang atau bisa bertambah jika diusahakan. 2. Ketentuan transaksi infak. Di dalam infak, terdapat 4 rukun yang harus dipenuhi, yaitu penginfak. Maksudnya orang yang berinfak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Memiliki apa yang diinfakkan, bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya, tidak dipaksa sebab infak
adalah akad yang mensyaratkan keridhoan dalam keabsahannya. Kemudian, orang yang diberi infak. Maksudnya, orang yang diberi infak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Adanya secara fisik saat diinfak, dewasa atau baligh, barang yang diinfakkan ada, bernilai dan bisa dimiliki zatnya, kemudian ijab dan kabul. 3. Ketentuan transaksi sedekah. Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang memiliki keinginan, kemudian ia beramal soleh seperti sedekah, membaca Al-Quran, silaturahmi, dan amal soleh lainnya, serta berdoa agar keinginan itu tercapai, maka hal itu diperbolehkan. Adapun mengenai sedekah, apabila niat seseorang adalah sedekah, maka tidak ada aturan bakunya. Jumlah dan orang-orang yang menjadi penerima sedekah tersebut tidak ada ketentuannya secara pasti. Namun, akan lebih afdol bila diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan atau dari kalangan terdekat yang membutuhkan. 4. Ketentuan transaksi wakaf. Transaksi wakaf merupakan aktivitas yang dilakukan oleh nazir, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf, serta penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Ketentuan transaksi wakaf antara lain, harta benda wakaf diterima oleh nazir adalah bukan untuk dimiliki oleh nazir, tapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh nazir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf. Kemudian, transaksi wakaf dimaksudkan untuk penerimaan, pengelolaan dan pengembangan, serta penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Kemudian, segala aktivitas keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda wakaf harus dicatat dan dibukukan oleh nazir. Selanjutnya, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariat dengan memenuhi 6 unsur, yaitu wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Kemudian, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Harta benda wakaf yang diwakafkan milik sendiri dan dikuasai wakif secara sah. Khusus wakaf wasiat, paling banyak 1/3 dari jumlah warisan, setelah dikurangi dengan hutang pewasiat. Kemudian, harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat, dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. C. Kebijakan akuntansi Ziswaf. Akuntansi adalah sebuah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi zakat, infak, dan sedekah dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya volume, dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahi dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Sedangkan tujuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah menurut Mahmudi adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Standar akuntansi ZIS mempunyai aturan tersendiri dengan melihat sifatnya. Standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi ZIS sangat mutlak diperlukan. Karenanya, dalam PSAK 109, akuntansi ZIS bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Standar pencatatan untuk transaksi yang terjadi pada basis, yaitu standar jurnal penerimaan dan standar jurnal pengeluaran.
Sementara, kebijakan akuntansi wakaf dikembangkan untuk seragaman pencatatan dan pelaporan wakaf dalam rangka akuntabilitas nazir. Contoh nazir mengelola wakaf uang, maka wakaf uang yang harus dijaga sebesar nilai nominal uang dan tidak diikuti distorsi pasar akibat inflasi tertentu. Pengolahan harta benda siswa. Pengelolaan harta benda zakat memiliki kriteria yang wajib zakat, yaitu yang pertama milik penuh, yang kedua berkembang, yang ketiga cukup nisabnya, yang keempat lebih dari kebutuhan pokok, dan yang kelima bebas dari hutang. Sementara untuk golongan yang wajib menerima zakat adalah fakir miskin, amil, mu'alaf, budak yang merdeka, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Untuk pendistribusian dana zakat dapat digunakan untuk beasiswa, penanggulangan bencana, dan lain-lain. Pengelolaan harta benda, infak, dan sedekah. Yang pertama, infak atau sedekah merupakan pemberian secara sukarela. Yang kedua, pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, infak dan sedekah bisa diberikan kepada siapa saja. Pengelolaan harta benda wakaf berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Nasib wajib pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan. Pengelolaan tersebut harus didasarkan dengan prinsip syariah, antara lain dengan pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, sarana ataupun sarana kesehatan, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya kesimpulan. Tata kelola zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diaturlah tentang wakaf. Tujuannya untuk pengembangan serta pemberdayaan wakaf secara produk, tetapi tetap dalam sesuai prinsip syariah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.